Hai hobi film, bagaimana kabar kalian? Saya selalu berharap kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kita akan melanjutkan alur cerita film Squid Game episode 4. Buat kalian yang belum sempat menyimak episode sebelumnya, ada baiknya untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya yang sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi. Saya ingatkan, konten alur cerita ini mengandung spoiler. Jadi ada baiknya buat kalian untuk menyimak terlebih dahulu film ini di Netflix. Film diawali dengan diperlihatkannya Byung-ki yang dikawal oleh staf permainan yang entah menuju kemana dan terpantau oleh CCTV. Namun, seketika gambar CCTV menghilang seolah-olah dihapus dengan sengaja oleh oknum staf. Gi-hun yang selamat dalam permainan kedua disapa oleh kakek yang berterima kasih kepada Gi-hun. Lalu Ali dan Cho San-woo menyapa Gi-hun yang terlihat senang karena berhasil lolos dari permainan kedua ini. Hadiah permainan semakin bertambah seiring peserta yang gugur. Dalam permainan kedua ini, dari 187 peserta tersisa 79 dan total hadiah saat ini terakumulasi senilai 34,8 miliar won. Tiba saat makan, para peserta mengantri. Namun Dae-soo mengeluh karena menu makanan saat ini hanya telur dan soda. Lalu Minyo menyarankan Dae-soo agar kembali mengantri supaya mendapatkan makanan lagi dengan cara memotong antrian peserta yang lain. Ternyata ulah Dae-soo dan teman-temannya membuat beberapa peserta lain tidak mendapatkan makanan. Yang sontak saja peserta dengan nomor urut 271 menegur dan terjadilah perkelahian yang memang saja tidak imbang. Dan jelas saja Dae-soo memukuli peserta itu. Cho San-woo membangunkan peserta 271 itu setelah dipukuli oleh Dae-soo. Namun ternyata peserta 271 itu telah meninggal. Tetapi di sini para staf hanya berdiam, seolah-olah membunuh antara peserta adalah hal yang wajar. Byung-ki terlihat sedang melakukan operasi bedah kepada peserta permainan. Ternyata Byung-ki adalah seorang dokter yang pernah melakukan malpraktik dan berujung mengikuti permainan Squid Game ini. Tidak dijelaskan bagaimana kesepakatan Byung-ki dengan para staf. Tapi di sini terlihat bahwa Byung-ki mendapatkan imbalan, yaitu informasi permainan selanjutnya. Di sini Byung-ki diberi informasi bahwa malam ini akan terjadi perkelahian antar peserta. Staf meminta Byung-ki untuk bergabung dengan tim yang kuat. Dan jelas saja di sini tim terkuat adalah tim dari Dae-soo. Tibalah saat jam tidur. Para staf mengawasi melalui CCTV dan berjaga-jaga di depan pintu tempat para peserta beristirahat yang memang sedang menunggu perkelahian itu terjadi. Dan dimulailah perkelahian tersebut. Dae-soo langsung menyerang Sae-byok, namun Sae-byok melawan balik dan berlari ke arah Gi-hun.
Jelas saja Gi-hun menolongnya dan dibantu Cho San-woo dan Ali. Tapi tiba-tiba saja kakek berteriak dan meminta perkelahian dihentikan. Seketika frontman memerintahkan staf untuk menghentikannya. Segera para staf yang berjaga masuk dan memisahkan para pemain, lalu membawa peti mati. Tibalah permainan ketiga yang akan segera dimulai. Para staf bersiap-siap dan mengawal para peserta ke lokasi permainan. Di sini peserta diminta untuk membentuk tim sebanyak 10 orang. Lalu Cho San-woo meminta untuk mencari peserta lain agar bergabung dengan timnya. Minyo memohon-mohon untuk bergabung dengan tim Daegu, namun Daegu menolaknya. Lalu Minyo bergabung dengan tim Cho San-woo. Di sini Sae-byeok mengajak peserta dengan nomor urut 241 yang bernama Ji-young, diperankan Lee Yo-mi. Dan dimulailah permainan ketiga ini dengan mengundi nomor urut dari para tim. Diawali dengan tim 7 melawan tim 1, dan tim 1 ini adalah tim dari Daegu. Dalam permainan ketiga ini, tim yang terdiri dari 10 peserta akan bertanding bermain tarik tambang. Apabila kalah, maka akan otomatis terjatuh dan seketika tambang akan terpotong. Jelas saja di sini tim Daegu memenangkan pertandingan karena seluruh tim dari Daegu adalah pria. Sesaat staf sedang membersihkan mayat dari peserta yang jatuh, menandai peti mati tersebut dengan darah yang belum jelas di sini tujuannya apa. Pengundian berikutnya tim 4 dan tim 5, yang dimana tim 4 adalah tim dari Gi-hun. Saat mereka berjalan dan menaiki lift yang menuju ke menara, kakek menjelaskan trik dan tips bermain tarik tambang, dan para tim mengikuti apa yang disarankan oleh kakek. Namun ternyata pihak lawan sangatlah kuat. Gi-hun dan kawan-kawan sangat kewalahan, dan tiba-tiba saja Cho San-woo memberi komando yang sontak saja membuat Gi-hun hampir terjatuh. Bagaimana menurut kalian episode keempat ini? Apa yang sebenarnya para staf rencanakan dengan menandai peti mati menggunakan darah? Lalu bagaimana nasib Gi-hun dan kawan-kawan yang pada ujung cerita episode 4 ini sepertinya akan mengalami kekalahan? Temukan jawabannya di episode 5 nanti. Apabila kalian ingin request alur cerita film, silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, silakan di like. Dan buat kalian yang ingin mendukung channel ini, mohon di subscribe. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Kurangi rokok, kurangi kopi. Cukup istirahat dan jangan telat makan. Ingat, sehat itu mahal. Terima kasih dan salam hobi kedawung.